Musim panas selalu menjadi periode yang sibuk untuk para pemain Bundesliga hijrah ke Premier League. Kita sudah melihat daftar transfer mahal yang melibatkan ratusan juta euro. Ada Florian Wirtz ke Liverpool, Nick Woltemade ke Newcastle United, Xavi Simons ke Tottenham Hotspur, dan Benjamin Sesko ke Manchester United. Mereka semua menjadi bintang saat bermain di Bundesliga. Namun saat tiba di Premier League, performa para pemain ini enggak langsung moncer. Bagaimanakah review performa para bintang Bundesliga yang pindah ke Liga Inggris? Florian Wirtz bukan rekrutan terburuk. Transfer Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen ke Liverpool musim ini menggemparkan Premier League. Bintang Bundesliga ini didatangkan ke Anfield dengan bandrol 116 juta pounds. Ekspektasi terhadap Wirtz langsung membumbung tinggi karena harganya yang super fantastis. Namun ternyata realitasnya jauh dari harapan karena performa sang pemain angin-anginan. Wirtz bahkan sempat menjadi bahan olok-olokan di internet lewat meme Agent 007. Sebagai informasi, meme ini dibuat untuk setiap pemain bintang baru yang masih 0 gol dan assist dalam 7 laga. Performa buruk Wirtz mulai berkurang setelah mencatat 1 assist saat melawan Eintracht Frankfurt. Namun Jamie Carragher sebagai ex-pemain Liverpool masih ragu Wirtz adalah rekrutan yang tepat. Pandit Sky Sports ini mulai mempertanyakan harga mahal sang pemain. Florian adalah pemain yang berkualitas. Kita semua tahu itu bukan? Satu hal yang akan saya katakan, dan saya yakin dia akan tampil bagus. Tapi pertanyaannya, apakah dia layak dihargai 116 juta pounds? Lantas, apakah Wirtz layak disebut sebagai pembelian flop atau bahkan yang terburuk di musim ini? Jika kita hanya melihat dari kacamata statistik, maka jawabannya mungkin saja benar. Namun rasanya tidak adil jika hanya menilai performa Wirtz dari angka 0 dan assist. Mari kita bedah sedikit performa pemain kelahiran Jerman ini di laga kontra Real Madrid. Wirtz menjadi pemain yang paling banyak menciptakan peluang di pertandingan tersebut. Salah satunya umpan yang melahirkan kesempatan emas Dominik Szoboszlai di menit 26. Bukan hanya saat menguasai bola, Wirtz juga kerja keras saat Liverpool diserang Real Madrid. Pemain asal Jerman ini mencatat 2 kontribusi defensif dan 6 kali merebut bola dari lawan. Bukti kerja keras Wirtz juga bisa terlihat dari jauhnya jarak lari yang ditempuhnya di pertandingan ini. Wirtz berlari sejauh 11,37 km, menjadi yang tertinggi dari seluruh pemain di laga tersebut. Mereka yang mengerti sepak bola pasti akan menilai performa Wirtz dengan adil. Buktinya, Xabi Alonso yakin hanya tinggal menunggu waktu untuk melihat mantan anak asuhnya ini sukses di Liverpool. Saya tidak ragu, hanya masalah waktu saja, sampai Wirtz akan jadi rekrutan yang sukses untuk Liverpool, ucap Xabi sebelum pertandingan. Newcastle untung besar pilih Nick Woltemade. Newcastle United sempat kelimpungan mencari sosok pengganti Alexander Isak di bursa transfer. The Magpies harus rela ditikung sana-sini dalam mendatangkan bomber incarannya. Mereka gagal mendapatkan nama-nama besar, seperti Benjamin Sesko, João Pedro, hingga Jørgen Strand Larsen. Eddie Howe sampai harus memainkan Anthony Gordon sebagai striker di 2 laga perdana Premier League. Sayangnya, solusi instan ini gagal total dan Newcastle gak berhasil meraih kemenangan sama sekali. Saya tidak bisa mengkritik siapapun. Saya tidak bisa menyalahkan penampilan Anthony Gordon. Kami belum terbiasa dan sulit untuk bermain seperti ini, kata Howe. Kesabaran Howe akhirnya dibayar lunas dengan kedatangan Nick Woltemade. Didatangkan dengan harga mahal, Woltemade rupanya nggak butuh waktu lama untuk langsung moncer. Woltemade langsung mencetak 4 gol dari 5 laga perdana yang dimainkannya di Premier League. Performa striker 23 tahun ini langsung mendapat pujian dari Julian Nagelsmann. Saya pikir penting bagi Woltemade untuk membuktikan diri sejak awal, mengingat harganya yang fantastis. Namun dia masih harus memperbaiki beberapa hal, tutur Nagelsmann. Woltemade yang langsung moncer membuat perjudian Newcastle terbukti tepat. Sebaliknya, performa Isak yang pindah ke Liverpool dengan penuh kontroversi malah belum meyakinkan. Striker asal Swedia ini tampil tumpul dengan hanya mengoleksi sebiji gol dari 8 laga bersama Liverpool.
Kemerosotan yang dialami Isak dianggap sebagai karma karena nggak menghargai Newcastle. Dia menangani kepindahannya dengan cara yang salah. Dia sendiri yang mengatakan ingin pergi, menolak berlatih, lalu pergi ke Real Sociedad untuk berlatih sendirian. Sekarang dia sedang membayar akibatnya, ujar legenda Newcastle yakni Chris Waddle. Benjamin Sesko belum produktif tapi menjanjikan. Benjamin Sesko menjadi salah satu striker Bundesliga yang datang ke Premier League di musim panas lalu. Pundak Sesko sudah berat sejak tiba di Inggris, yakni harus menjadi mesin gol Manchester United. Kita semua tahu betapa besarnya tekanan menjadi pemain setan merah, terlebih jika Anda adalah seorang striker. Rasmus Højlund sudah membuktikan kalau tugas tersebut bukan hal yang mudah. Dan situasi serupa akhirnya juga dialami Sesko yang baru pecah telur di pekan ke-6 Premier League. Pindah dari Bundesliga ke Liga Inggris terasa berat untuk Sesko. Di Jerman, para bek tidak akan menempelnya dengan ketat atau langsung menghajarnya 1 detik setelah menguasai bola. Di Inggris, hal-hal seperti itu adalah makanan sehari-hari para striker. Hingga akhirnya Sesko mengakui kalau Premier League lebih sulit dibanding Bundesliga. Level pertandingan di sini jauh lebih tinggi ketimbang di Bundesliga. Para pemain lawan dan juga rekan setim di sini levelnya jauh lebih superior. Karena memang sepak bola Inggris adalah kompetisi terbaik di dunia sepak bola, katanya. Sejauh ini Sesko baru mencatatkan 2 gol dari 11 pertandingan yang dia jalani. Namun manajemen setan merah mencoba bersabar. Mereka tak ingin Sesko menjadi proyek gagal seperti Højlund karena terlalu berat memikul tekanan. Lewat omongan Jason Wilcox selaku direktur sepak bola United, kita semua tahu mereka percaya pada Sesko. Semua rekrutan anyar terus menampilkan perkembangan baik di setiap harinya. Sesko sudah bertransisi dengan cukup baik. Sesko merupakan pemain muda yang menjanjikan untuk masa depan, ujar Wilcox. Dukungan juga datang dari Dimitar Berbatov selaku ex-penyerang United. Berba menyarankan Sesko agar lebih galak dalam meminta bola ke rekan-rekannya. Saran dari seniornya bukan tanpa alasan, karena Sesko memang jarang diberi umpan. Dilansir dari Fotmob, pemain asal Slovenia ini hanya mencatat 191 sentuhan. Bahkan jika dilihat lebih dalam, Sesko cuma mencatat 3,38 sentuhan di kotak penalti lawan per 90 menit. Sejauh ini, Amorim baru bisa memaksimalkan kemampuan link up play Sesko. Pelatih asal Portugal ini harus lebih memanfaatkan insting tajam sang pemain di kotak penalti lawan. Crewneck bahan premium dari Better Days ini lagi diskon 68%. Cek link di bawah ini. Xavi Simons keteteran di Tottenham. Jika dibandingkan dengan 3 pemain ex-Bundesliga sebelumnya, mungkin performa Xavi Simons yang paling memprihatinkan. Pemain asal Belanda ini kesulitan mengimbangi ritme Premier League. Sang pemain juga kesulitan beradaptasi dengan permainan anyar Spurs di bawah kendali Thomas Frank. Padahal bintang muda Belanda ini sempat digadang-gadang sebagai rekrutan terbaik klub. Tottenham juga harus ikut-ikutan dengan Chelsea untuk memperebutkan Simons. Wajar jika Frank berani menyebut kalau ex-bintang RB Leipzig ini adalah rekrutan terbaik Tottenham dalam 10 tahun terakhir. Sayangnya ekspektasi besar yang dibebankan ke Simons belum terbukti di atas lapangan. Pemain 22 tahun ini masih 0 gol dari 7 pertandingan bersama The Lily-Whites. Performa buruk yang ditampilkan Simons langsung mendapatkan kritikan dari Jamie Carragher. Legenda Liverpool ini merasa sang pemain kurang cocok di Inggris yang mengandalkan kecepatan. Karir Simons bisa makin merosot karena Tottenham sedang kacau balau. Kondisi ruang ganti dikabarkan mulai terpecah usai kekalahan kontra Chelsea di Premier League. Beruntung The Lily-Whites baru saja meraih kemenangan meyakinkan di Liga Champions. Mereka sukses membabat habis FC Copenhagen dengan skor telak 4-0. Dan Simons menjadi salah satu pemain yang tampil impresif dengan kontribusi 1 assist. Sepatu bola keren dari From Zero mulai dari 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan performa para bintang tadi, apakah level Bundesliga memang masih jauh di bawah Premier League atau sebaliknya?